Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa baru dari STI Surakarta. Di pagi hari ini saya dan Dr. Kunti Dewi Saraswati SPPK mau sedikit ya ngobrol-ngobrol santai, berdiskusi, sharing, memotivasi teman-teman semua. Kaitannya mungkin kalau kami dari PMI Surakarta jadi dengan bidang donor darah. Jadi untuk teman-teman semua yang ikut program PKKMB dari STI Surakarta nanti bisa nonton, like, subscribe, dan bisa membantu kami di PMI Surakarta untuk berdonor darah. Nah, donor darah itu ada macam-macam jenisnya, bisa donor darah biasa, ada donor darah plasma, ada donor darah trombosit, dan sebagainya. Nah, nanti biar kita lebih jelas, kita lebih tahu syarat-syaratnya, dan apa sih mungkin syarat-syarat untuk yang wajib donor biasa, donor plasma, atau donor trombosit. Nah, ini nanti kami berdiskusi, ngobrol santai dengan Dr. Kunti Dewi Saraswati SPPK. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Esa. Ya, sehat-sehat, Dokter. Amin, luar biasa ini. Tetap semangat ya, Dok. Selalu. Siap. Ini, Dok, kan teman-teman dari PKKMB STI Surakarta mungkin masih beberapa, mungkin ada yang sudah pernah donor darah, ada juga yang belum. Donor darah itu apa sih, Dokter? Terima kasih. Selamat pagi mahasiswa baru STI Surakarta. Jadi terima kasih ini kesempatannya bisa bertemu, berkomunikasi, kita bisa sharing-sharing ya terkait donor darah. Ini luar biasa. Kita bersama-sama, saya Dr. Esa. Dr. Esa ini kebetulan kasih pencari pelestari donor darah sukarela. Ini pas sekali ya, temanya pas sekali dengan donor darah karena beliau ahlinya, saya penggembira ini ya, seperti itu. Jadi apa sih istilah donor darah? Tentu karena ada donor dan ada darah, jadi istilahnya orang yang melakukan tindakan mendonasikan, dan kemudian yang didonasikan ini adalah darah. Kenapa ada istilah donor darah? Tentu berarti ada orang yang membutuhkan darah untuk ditransfusikan ke dalam tubuhnya. Tentu yang meminta bukan pasiennya, tetapi yang meminta adalah dokternya. Begitu ya, Dokter Isa ya, gitu. Jadi kalau istilah donor darah, selama ini orang tahunya bahwa donor darah tentu dalam satu kantong darah, ya, kemudian ditransfusikan pada orang lain. Sebenarnya bukan hanya satu kantong darah saja. Satu kantong darah ini nanti bisa dibagi-bagi. Nah, nanti berikutnya kita akan cerita banyak apa sih yang dibagi-bagi dalam satu kantong darah itu. Gitu ya, Dokter Isa ya. Siap. Terima kasih, Dokter, untuk pengantarnya. Nah, kebetulan kalian sudah tahu apa itu definisi donor darah. Syarat-syarat donor darah itu apa sih, Dokter, yang utama? Saat ini mungkin yang kita bahas masih donor darah biasa, yang darah biasa dulu. Karena kebetulan tadi saya barusan bersama Dokter Esa, barusan mengunjungi di tempat yang istimewa ya, Dok. Kita barusan kebetulan hari ini kita di Solo Square untuk pengambilan sampel darah, tapi untuk plasma konvalesen. Berbeda lagi nih ya. Jadi kalau tadi donor darah yang biasa, saya sampaikan dulu syaratnya, nanti yang plasma konvalesen nanti cerita berikutnya. Kalau untuk donor darah biasa, sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015, bahwa mereka yang boleh mendonorkan darahnya tentu mereka yang sudah berusia dewasa 17 ya. Untuk yang batasan maksimalnya sesuai PMK tidak ada batasan maksimal, sesuai dengan kriteria di mana dia dinyatakan sehat oleh dokternya dulu. Untuk darah biasa, donor darah biasa berat badan minimal 45 ya, yang jelas kondisinya sehat ya. Sehat itu mungkin dari pendonor sendiri merasa sehat, tidak ada gangguan, kemudian nanti akan dinyatakan, dipastikan oleh dokter yang memeriksa saat mereka akan mendonorkan darahnya. Yang jelas istirahat cukup, sudah makan, ya, tidak ada keluhan-keluhan yang lainnya. Mungkin yang lainnya itu mungkin merasa bahwa saat ini kondisinya dia punya alergi, saat ini sedang ada alergi, atau mungkin ada kendala-kendala terkait dengan kondisi kesehatannya, yaitu dipastikan kalau memang sejak awal sudah tahu seperti itu ya sebaiknya jangan, ditunda dulu. Tetapi kalau misalnya merasa bahwa tidak ada kendala, silakan datang untuk donor darah. Dokter nanti yang akan menyatakan, memastikan bahwa dia sehat, siap untuk donor darah. Gitu ya, Dok ya. Dok, kalau donor itu mungkin teman-teman kan beberapa belum pernah sama sekali. Mungkin ragu-ragu, kok saya diambil darahnya sekantong yang mungkin itu besar kantongnya, nanti ada efek sampingnya nggak sih, Dok, setelah donor? Nah, gimana, Dokter? Jadi gini, kita punya volume darah sebenarnya banyak ya. Ya, kemudian untuk donor darah sendiri itu tidak banyak yang diambil kantong darah, yang sekarang mungkin maksimal paling banyak 450 ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin kalau plasma ada sedikit berbeda, mungkin ada 600 mili dan sebagainya, tetapi ini tidak keseluruhan darah diambil.
Kita punya ada mungkin sekitar 5,5 liter ya, bahkan mungkin sampai 6 liter punya. Kalau hanya diambil sekitar 350 mili ya, atau mungkin 450 mili itu tidak mengganggu. Yang jelas total volume ini tidak akan terganggu dengan pengambilan darah asal sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi jangan khawatir. Dan itu pada waktu diambil dipastikan dia layak untuk diambil, termasuk salah satunya hemoglobinnya juga bagus, atau kalau yang lainnya misalnya trombositnya juga bagus. Jadi jangan khawatir untuk terganggu dengan adanya donor darah. Gitu ya dokter saya. Iya dokter, juga ada mungkin beberapa teman-teman yang pernah ada teman atau saudaranya yang sakit mungkin bertanya-tanya, loh kok saya tuh butuh darah, waktu ke PMI kok harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah berarti jangan-jangan saya donor gratis sama PMI dijual darahnya. Nah itu gimana dokter? Ya, mungkin masih ada yang belum paham seperti itu. Justru saat inilah kita bisa menyampaikan donor darah karena disumbangkan, didonasikan oleh mereka yang berhati mulia untuk boleh bisa membantu pasien lain, tentu tidak akan bisa dinilai dengan harga berapapun. Tetapi yang kita sampaikan, kenapa harus berbayar pada waktu mereka membutuhkan darah? Yang membutuhkan darah ini yang harus membiayai, karena darah ini tidak semata-mata begitu didonasikan langsung diberikan pada pasien. Harus dipastikan bahwa darah ini darah sehat, ya. Ya tadi persyaratan tadi saya tambahkan lagi untuk wanita, ya kan, bukan mereka yang saat itu sedang menstruasi, tidak boleh sedang hamil atau menyusui. Ya, jadi pastikan itu termasuk salah satu syaratnya. Begitu darah diambil harus di screening, ya ini bedanya karena pendonor sukarela darahnya diambil dulu baru di screening apakah ada infeksi yang bisa ditularkan lewat transfusi darah, salah satunya hepatitis B, kemudian yang lainnya hepatitis C, termasuk HIV yang selama ini juga menjadi hal yang ditakutkan juga, kemudian juga ada sifilis, ya seperti itu. Kemudian akan diperiksa dengan pemeriksaan lainnya, termasuk nanti ada screening antibodi, dipastikan golongan darahnya dan sebagainya. Nah ini ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tentu ada perlu biaya. Nah biaya ini adalah biaya pengganti pengolahan darahnya. Termasuk kantong darahnya dokter Esa, kantong darah kita sementara belum bisa buat kayaknya ya. Indonesia belum bisa memproduksi untuk kantong darahnya, masih import. Nah itu kan perlu biaya juga. Ya. Kemudian yang lainnya bahan habis pakai juga demikian. Jadi biaya-biaya ini bukan untuk membiayai darahnya yang sudah didonasikan, tetapi membiayai biaya-biaya untuk pengolahan termasuk pengamanan darah supaya pada waktu diberikan kepada pasien itu semuanya aman dan bisa membawa manfaat untuk pasien yang menerima. Begitu dok. Oh iya, terima kasih dokter penjelasannya. Gini dokter, kalau mau donor itu harus datang ke PMI atau bisa dilayani di mana ya dokter? Ini luar biasa karena sekarang semakin banyak kebutuhan dan semakin kondisi-kondisi seseorang yang mau mendonasikan darah karena keterbatasan waktu, termasuk ya mungkin karena kesibukannya, tidak harus datang ke PMI ya dok. PMI Solo maupun mungkin PMI yang lainnya juga mengadakan kegiatan PMI yang proaktif mendatangi tempat-tempat di mana bisa juga sekelompok orang mengadakan kegiatan donor darah, kita datang ke sana yang istilahnya adalah mobile unit. Kemudian yang selama ini teman-teman kalau melakukan transportasi melewati jalur utama Solo di Jalan Slamet Riyadi ya dok, di depan pengadilan negeri ada bis donor yang selalu standby di situ, baik pagi maupun nanti sore ya dok. Di situ siap menerima siapapun yang ingin mendonasikan darahnya. Jadi silahkan datang. Sama, persyaratan juga sama, ya. Protokolnya juga sama, aman seperti itu dok. Ya. Berarti walaupun di masa pandemi dipastikan donor darah itu aman ya dokter? Aman ya, dan yang donor pun bisa dipastikan sehat ya dokter? Iya, nanti kelayakannya seperti itu. Kalau dok, seumpama saya itu mau donor, terus saya tiba-tiba gagal karena mungkin dihubungi, disurati dari PM, itu surat apa sih dokter? Ya, ini termasuk salah satunya yang kita mau sampaikan karena ada fasilitas untuk memastikan bahwa darah yang akan ditransfusikan itu aman. Salah satunya juga beberapa penyakit 4 parameter tadi ya. Jadi kita melakukan screening untuk mengamankan. Nah, kalau hasilnya ternyata ada yang harus kita sampaikan bahwa hasilnya ada yang reaktif, kita harus menginformasikan kepada pendonor, calon pendonor tadi bahwa darahnya tidak bisa diambil karena apa? Ada yang reaktif hasilnya, apakah hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis misalkan. Ya, tetapi kami tidak memberitahu lewat telepon, tidak. Kami akan bersurat secara resmi mengundang pendonor datang ke PMI ya untuk diinformasikan bahwa hasil screening pemeriksaan darah ini mohon maaf terpaksa darahnya tidak bisa diberikan kepada pasien karena ada yang salah satu itu reaktif misalnya.
Dan sebagai edukasinya kita sampaikan untuk pendonor ini silakan konsultasi kepada ahli terkait, ya. Kalau misalnya kebetulan ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, silakan nanti komunikasi konsultasi pada dokter penyakit dalam. Khusus untuk yang sifilis silahkan nanti konsultasi kepada dokter kulit kelamin. Nah, kenapa selama ini ada bersurat untuk diminta datang adalah nanti intinya adalah tetap konfidensialitas dari pendonor tetap dijaga. Yang lainnya tidak tahu, hanya si pendonor saja, seperti itu ya dok. Terima kasih dokter. Itu teman-teman, jadi benar-benar sangat banyak manfaat dari donor darah biasa gitu. Ini topik saat ini yang kita bahas baru donor darah biasa. Jika teman-teman masih ragu-ragu donor darah itu aman atau enggak, sehat atau enggak, apalagi di musim pandemi tadi sudah dijelaskan dokter Kunti, diusahakan, dijanjikan aman ya. Jadi nggak usah takut. Di PMI pun pakai protokol kesehatan ya dokter. Jadi jaraknya ada untuk ruang tunggu, pengambilannya juga, mau masuk juga ada bilik disinfektan. Dan nanti di samping teman-teman bisa berdonor juga teman-teman ibaratnya dicek kesehatannya ya dokter. Jadi HB dicek, tensi dicek, terus masih tadi yang dokter Kunti ceritakan dicek 4 parameter kesehatan, walaupun itu baru screening bukan diagnostik. Jadi dipastikan teman-teman yang berdonor darah itu sehat. Seperti medical check up ya dok, secara gratis kita sudah melakukan medical check up itu dokter Esa. Dan itu gratis, teman-teman bisa cek. Di samping itu yang lebih penting lagi, teman-teman sangat bermanfaat untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Karena nggak semua orang punya kesempatan bisa untuk menolong orang dokter, dan itu tanpa mengeluarkan biaya apa-apa. Betul. Ya dok, nah sekarang kita bahas yang baru hits dan banyak sering dok di sosial media itu ada yang dicari donor plasma konvalesen. Nah, apa sih dok donor plasma konvalesen itu dok? Ini tadi yang kita barusan sampaikan ya, kita ini berapa waktu kita keliling-keliling ya dok, karena kebetulan memang ini baru tren ya, kok orang sering nyebut plasma konvalesen, terutama khususnya di kondisi pandemi ini ya dok. Sudah setahun lebih ya dokter, kita ngalami pandemi, kemudian juga beberapa kebutuhan darah untuk pasien COVID yang memang dirawat di rumah sakit dan mereka harus dibantu dengan istilahnya plasma konvalesen. Plasma konvalesen ini adalah plasma yang didapatkan atau didonorkan dari mereka yang sudah pernah terpapar COVID dan sudah sembuh. Istilahnya adalah penyintas COVID. Jadi kalau selama ini di medsos sampaikan dicari mereka dengan penyintas ya, dengan kriteria tersebut dan sebagainya termasuk putri tidak sedang apa, kemudian putri diutamakan mereka yang sebelum pernah hamil dan melahirkan, itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi memang demikian karena plasma ini berbeda dengan plasma biasanya karena mereka didonorkan dari penyintas COVID. Tentu plasma ini punya kelebihan ya, utamanya adalah adanya antibodi terhadap COVID. Di dalamnya juga tentu ada lainnya protein, kemudian faktor-faktor koagulasi, faktor-faktor untuk anti peradangan dan sebagainya. Ini keistimewanya seperti itu komposisi dan komponen yang ada di dalam plasma konvalesen. Nah, plasma ini sebenarnya bukan hanya kali ini sih ya. Ini terkait plasma konvalesen sudah tahu puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun itu sudah digunakan untuk mengatasi gangguan pada infeksi oleh virus. Entah virusnya apa ya, beberapa virus sudah dilakukan dengan terapi plasma ini. Nah, terapi ini memang dari awal dulu memang diprioritaskan untuk mereka yang pasien COVID yang menderita dalam stadium moderat dan berat atau severe. Tetapi di kondisi sekarang mungkin lebih kepada yang ringan dan sedang ya dok, karena terus terang beberapa yang diberikan dalam kondisi yang terlambat banyak yang tidak terbantu, tetapi mereka yang diberikan dalam kondisi yang lebih awal banyak yang terbantu. Jadi penyembuhannya lebih cepat, tingkat kematiannya juga lebih kecil seperti itu dokter. Jadi plasmanya bedanya dengan produk darah yang lainnya seperti itu karena khusus dari penyintas COVID seperti itu. Berarti tidak semua orang bisa berdonor plasma gitu dokter? Ya, banyak juga yang mereka sehat karena pengennya membantu temannya yang terpapar COVID, yang sakit COVID. Saya pengen donor plasma saya diberikan kepada pasien COVID. Ya, mohon maaf tidak bisa. Karena yang membedakan justru antibodi ini yang muncul hanya mereka yang sudah pernah terpapar COVID, kemudian mereka juga yang sudah sembuh, tentu yang mendonorkan darah yang sudah sembuh ya dok, nggak boleh yang sakit, yang sudah sembuh, ya seperti itu. Nah baru nanti kan ditransfusikan kepada mereka sesuai dengan indikasi atau permintaan dari dokter yang merawat gitu ya dok. Kalau ini dokter donor biasa kan donor, tinggal donor, pernah sih saya donor biasa dok, berarti selesai donor darahnya merah. Nah kalau plasma itu seperti apa sih dok? Sama apa enggak atau harus gimana dokter donornya? Kalau plasma di donor-donor biasa memang sebenarnya diawali dengan satu kantong darah dulu, kemudian dilakukan pemisahan dengan sentrifugasi kemudian dipisahkan yang dengan berat jenis, yang di bawah merah, yang di atas kuningnya. Itu mungkin orang bilang oh yang kuning plasmanya.
Yang merah nanti ditinggalkan untuk komponen darah yang lainnya berupa packed red cell, sel darah merahnya seperti itu. Tetapi yang untuk plasma ini, karena kebetulan memang untuk plasma konvalesen ini kebutuhannya lebih banyak dong. Kalau satu kantong darah biasa mungkin plasma yang didapatkan hanya sekitar 150 sampai 200 mili. Sementara untuk yang plasma konvalesen ini dibutuhkan 2 kali 200 mili. Berarti dengan volume yang lebih banyak dan yang dibutuhkan hanya plasmanya saja, selnya tidak. Jadi sekarang ada namanya metode aferesis, yaitu istilahnya adalah metode cara memisahkan darah yang dalam ibarat kata darah whole blood tadi dipisah-pisahkan sesuai dengan komponen darah, hanya komponen darah saja tertentu yang dibutuhkan yang akan diambil. Komponen darah yang lain yang tidak dibutuhkan dikembalikan lagi ke dalam tubuh seseorang sebagai pendonor tadi. Nah, plasma konvalesen juga demikian. Jadi proses darah diambil seperti orang donor biasa, kemudian di sebelahnya di situ karena ini menggunakan mesin, beda ya dok, beda dengan donor biasa. Bedanya karena di sini langsung mesin itu ada di sebelahnya si pendonor. Kemudian dengan mesin ini akan dipisahkan sesuai sama dengan berat jenis dan filtrasi juga, sentrifugasi juga dan seperti itu kemudian dipisahkan, kemudian plasmanya dimasukkan ke kantong tersendiri. Sel darah merah dan komponen yang lainnya yang tidak dibutuhkan kembali ke tubuhnya si pendonor lagi. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya 200 mili bahkan bisa dilakukan sampai 400 sampai 500 mili, bahkan 600 mili pun bisa dilakukan karena itu sudah dihitung total yang dipunyai seberapa total blood volume maupun total plasmanya juga sudah dihitung. Jadi itu aman karena sel darah merahnya dikembalikan lagi seperti itu. Jadi intinya murni begitu keluar selesai sudah dalam bentuk plasma konvalesen seperti itu dok. Berarti gini dok, kalau orang yang donor plasma itu harus sudah pernah positif ya dok ya? Yang jelas karena harus ada antibodinya. Terus yang saat lain apa sama dok dan donor darah biasa seperti usia atau apa? Betul, kalau ini kebetulan karena saat itu juga plasma itu harus digunakan jadi bedanya kalau donor darah biasa pendonor dengan screening, kemudian darahnya diambil, screening lainnya termasuk infeksi menular dan lain-lainnya itu dilakukan setelah darah diambil, Kalau misalnya tidak lolos, baru kita memberitahu mohon maaf darahnya yang kemarin tidak bisa ditransfusikan. Kalau plasma konvalesen ini, si calon pendonornya di screening lebih dulu, Jadi dengan sesuai kriteria hampir sama sebenarnya cuma ini batasi umur karena dengan prosesnya dengan metode aferesis, usianya 18 sampai 60 tahun, berat badannya minimal 55 ya dok, seperti itu. Yang putri tadi memang diprioritaskan lebih kepada pria karena putri kadang yang sudah hamil melahirkan terbentuk antibodi terhadap leukosit seperti itu yang seringkali muncul kalau itu ada pada beberapa pasien mungkin menimbulkan reaksi. Nah ini yang dikhawatirkan, makanya prioritas memang kalau misalnya putri mereka yang belum pernah hamil melahirkan seperti itu. Jadi kemudian kalau syarat-syarat lain jelas sama infeksi menular juga di screening, kemudian juga screening antibodi, dilakukan hematologi dipastikan kondisi pasien pendonor ini bukan pasien pendonor ini fit. Dan kembali lagi jarak dari mereka boleh mendonorkan darahnya setelah mereka dinyatakan sembuh minimal jarak 2 minggu dok. Jadi dia nggak boleh langsung begitu sembuh langsung donor, jangan. Pastikan dia sudah kondisi sehat seperti itu ya dok ya. Tadi sedikit sekilas kalau saya rangkum untuk persyaratan donor itu harus yang pernah positif ya dok ya. Yang jelas positif, ada antibodinya terkonfirmasi ya dok. Jadi bisa dari PCR atau antigen. Jadi boleh dulu memang persyaratan utama masih PCR, tetapi kembali lagi sekarang standar nasional pun karena persyaratan PCR sebenarnya tidak terlalu mudah juga. Jadi sekarang boleh dengan persyaratan antigen. Mungkin sekarang info-info di medsos sudah disampaikan dengan antigen kemudian dinyatakan sembuh dulu. Kalau dengan PCR untuk negatif lebih bagus lagi. Tetapi kalau misalnya tidak punya, ya monggo bahwa ini ada juga surat untuk menyatakan bahwa dia sudah selesai isolasi mandiri, seperti itu atau dinyatakan dia memang sudah negatif gitu ya dok. Atau mungkin bisa dengan surat sehat ya dok. Karena selama ini kan surat sehat dinyatakan bahwa dia memang sudah sehat. Sudah selesai masa untuk isolasi mandirinya seperti itu dok. Nah ini kan tadi kan prosesnya lebih panjang kalau sepertinya dok untuk donor plasma kan kalau screeningnya harus di depan dicek macam-macam. Mungkin nanti dengan tadi metode yang Dr. Kunti ceritakan harus darah itu dipisahkan dengan kantong darah tertentu dikembalikan lagi ke tubuhnya. Nah biaya untuk pasien yang membutuhkan itu apa sama dok dengan donor darah biasa dok? Saya matur dulu mungkin tadi terkait kenapa sih orang donor darah gratis kemudian sama pasien yang membutuhkan harus membayar. Sebenarnya di darah biasa pun
di beberapa rumah sakit sudah di-cover juga, BPJS juga meng-cover nggih. Nah, kebetulan yang ini plasma konvalesen ini tergantung rumah sakit masing-masing. Apakah memang ini menjadi protap untuk masuk bagian dari terapi untuk COVID nggih. Kembali lagi mungkin belum semuanya dokter, yang saya tahu belum semuanya masuk. Jadi kalau misalnya masih ada keluarga yang harus membayar atau harus ada biaya untuk mereka membutuhkan plasma konvalesen, ya ini memang berbeda karena proses ini menggunakan kit khusus untuk pembuatan plasmaferesis tadi ya, karena metodenya aferesis, keluarnya plasma ini adalah plasmaferesis, dan kitnya khusus, dia hanya sekali pakai, sudah terdiri atas kit untuk seperti orang donor darah dengan kantong, beberapa tidak 1-2 ya, karena ini beda prosesnya, tambah nanti ada antikoagulan supaya darah yang keluar masuk tadi tidak beku, kemudian kit untuk sentrifugasi itu juga 1 kit, jadi nanti selesai sudah tidak boleh dipakai lagi, khusus hanya untuk 1 pendonor saja, begitu nanti tidak pakai ya sudah, ini harus dimusnahkan. Biaya di luar cover oleh rumah sakit memang ada biaya 4,5 juta, dan itu juga sudah ada perinciannya. Kenapa 45 juta? Karena itu proses khusus ya, plasmanya tadi khusus, kemudian pemeriksaannya ditambah lagi beda dengan donor darah biasa, ada pemeriksaan antibodi, apakah memang si calon pendonor ini mempunyai antibodi yang cukup, titer antibodi yang cukup untuk boleh didonorkan kepada pasien COVID yang membutuhkan. Kemudian kalau yang lain-lain tetap sama juga. Ditambah lagi juga ada pemeriksaan dengan nucleic acid testing. Jadi infeksi menular lewat transfusi darahnya dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi dengan nucleic acid testing atau NAT tadi. Kalau yang lainnya juga konfirmasi golongan darah, kemudian screening antibodi, kemudian juga ada hematologi, itu tetap harus dilakukan. Jadi itu biaya yang paling banyak mungkin gara kitnya tadi ya, yang istilahnya disposable ya, seperti itu ya dok. Berarti karena memang ini tindakan yang berbeda ya dok, dengan donor darah biasa, peralatannya juga berbeda. Pemeriksaannya pun mungkin lebih detail gitu ya, dicek hematologi rutin dan sebagainya. Betul. Jadi kalau ada biaya memang lebih besar bukan karena PMI menjual mahal, memanfaatkan situasi, bukan gitu ya. Karena memang sekali. Dari sananya kitnya aja sudah sekian harganya, sudah mahal. Memang mahal. Semuanya sekali proses 1 kali pakai gitu ya, kecuali mesinnya, jadi semuanya sekali pakai dibuang, tidak ada yang dicuci ulang atau dibersihkan, tidak ada. Jadi gitu teman-teman, kalau masih banyak yang bertanya kenapa kok sampai mahal darah diperjualbelikan, itu tidak ada gitu. Biaya yang dikeluarkan itu untuk biaya pengganti pengolahan darah. PMI tidak pernah memperjualbelikan darah gitu. Dan itu ada standar nasional juga demikian. Gitu, dan itu bisa diakses kalau teman-teman mau tahu perinciannya, bisa di sosial media, dicek di IG PMI Solo juga ada itu. Apa aja plot-plotnya kok sampai keluar biaya sekian itu ada. Ini dok, kalau saya penyintas, saya mau donor plasma itu terus langkah apa dok yang harus saya lakukan pertama kali kalau pengen donor plasma dok? Yang jelas tadi pastikan bahwa penyintas sudah sembuh benar dari sakit COVID-nya, sehat benar, tidak ada gejala lagi. Silahkan, minimal jarak dari penyintas negatif 2 minggu bisa datang ke PMI untuk dilakukan screening. Semua screening dilakukan di PMI. Jadi mungkin tidak perlu harus men-screening dulu, tapi datang aja, nanti dokter dan petugas yang ada di PMI akan menentukan apakah dia memang siap atau layak untuk sebagai calon pendonor plasma konvalesen. Gitu ya. Dan mungkin kalau ada kegiatan screening di luar bisa ikut gitu. Silahkan, atau tadi, undang kita ya dok, undang kami. Silahkan sekelompok tertentu. Jadi sekarang bukan hal yang bukan rahasia lagi. Justru ini saatnya pahlawan-pahlawan kesehatan bisa membantu pasien COVID yang membutuhkan plasma ya. Silahkan, kalau misalnya kami diundang sekelompok orang berkumpul, tidak perlu datang PMI, kami yang datang untuk melakukan screening. Nanti hasilnya sudah selesai kami beritahu. Kemudian nanti kalau memang lolos, silahkan nanti datang ke PMI untuk dilakukan tindakan plasmaferesis. Gitu ya dok ya. Siap. Gitu. Terima kasih dokter. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi PMI, atau mungkin menghubungi saya gitu dokter, atau DM di IG PMI. Teman-teman mahasiswa kan mesti sekarang udah canggih-canggih bersosial media gitu dok. Mungkin untuk penutup dok, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman mahasiswa STIE Surakarta yang mau program PKKMB ini dok? Para mahasiswa baru STIE Surakarta, kembali lagi selamat, Anda sudah diterima di STIE Surakarta. Kembali lagi saya berdoa selalu untuk semuanya sehat, siapapun yang ada di lingkup STIE Surakarta. Tetapi kembali lagi, kalau mereka teman-teman yang kemarin sempat sebagai penyintas COVID, silahkan, saatnya untuk berbagi kepada teman-teman, kepada saudara kita, kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya kami menyarankan tidak hanya penyintas saja, kepada mereka yang mau mendonasikan darahnya,
kepada pasien-pasien di luar COVID pun silahkan. Ya, karena kondisi kemarin memang sempat kita stok darah kita mulai turun, tetapi ini sudah mulai merangkak lagi. Tapi silahkan bantu untuk masyarakat yang membutuhkan dengan mendonasikan darahnya, baik darah biasa maupun untuk plasma konvalesen. Ya, harapannya semuanya bisa sehat, teman-teman mahasiswa baru maupun mereka yang mendapatkan darah yang sudah didonasikan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kunti atas waktunya, kesempatannya, arahannya untuk saya dan teman-teman semua. Sedikit menambahkan ya dong ya. Jadi menyambung dari Dr. Kunti sampaikan, kalau yang penyintas silahkan donor plasma, kalau enggak pun boleh donor darah biasa. Karena produk darah itu tidak ada pabriknya teman-teman. Jadi beda kalau kita sakit obat mungkin ada pabriknya, masih bisa diproduksi ya dong ya. Kalau orang butuh darah PRC, whole blood, trombosit atau plasma itu enggak ada pabriknya. Pabriknya ya nyun sewu teman-teman semua ini. Makanya dari tubuh kita. Betul, ketika teman-teman punya kesempatan diberi kesehatan, mungkin yang penyintas sudah diberi berkah kesembuhan, bisa sangat membantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Betul. Itu teman-teman semua mahasiswa baru STI Surakarta, selamat sudah keterima di STI Surakarta, selamat melanjutkan program PKKMB-nya. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, selamat pagi.